Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini kami akan membahas mengenai manfaat sholat malam dan meninggalkan sholat tahajud. Di antara manfaat sholat tahajud adalah pertama, yaitu manusia bila ia berdiri melakukan sholat tahajud karena Allah, maka ia akan mudah berdiri pada hari di mana semua manusia akan berdiri menghadap kepada Rabb alam semesta. Namun, bila manusia bersenang-senang dan menghabiskan hari-harinya dengan kesia-siaan, maka ia akan mendapatkan kesulitan di akhirat sana. Seseorang yang lelah di dunia ini akan senang, bahagia, dan menikmati suasana di akhirat sana. Kedua, laki-laki yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat kala istri-istri yang banyak dari kalangan bidadari. Alasan adalah sesuai dengan amal perbuatan manusia. Yang ketiga, yaitu mendapatkan kesehatan badan. Seorang yang bangun di waktu malam untuk melakukan sholat tahajud, wajahnya akan dijadikan oleh Allah berwibawa, bersinar, dan bercahaya. Keempat, yaitu hidayah, taufik, dan bimbingan manusia kepada kebaikan segala urusannya adalah bila ia menunaikan hak-hak Allah, maka Allah akan menunjuknya kepada jalan-jalan kebaikan tanpa ia sadari, dan berbagai faidah, pemahaman, dan karunia datang di tengah gelapnya malam. Bila manusia tidak mampu memahami sesuatu, lalu ia bangun untuk melakukan sholat malam, maka Allah akan membukakan pemahamannya kepadanya. Yang kelima, yaitu ini adalah manfaat yang paling besar dan agung, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila para ahli ibadah mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Rabb-nya, maka pada hari kiamat kelak mereka akan binasa sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Dan kerugian meninggalkan sholat tahajud. Keadaan orang yang meninggalkan sholat tahajud dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, orang yang meninggalkan rutinitas sholat tahajudnya, orang yang tidak bisa melakukan sholat tahajud karena ada suatu halangan seperti sakit atau ketiduran dan lainnya. Orang seperti ini dengan izin Allah tetap dituliskan pahala untuknya sebagaimana hadis yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun demikian, mereka disunahkan mengqadha sholat tahajudnya yang tertinggal itu di siang hari dan tanpa melakukan witir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur dari wiridnya atau dari kebiasaannya yang lain, lalu ia membaca bacaannya tersebut di waktu antara sholat fajar dan sholat duhur, maka dituliskan untuknya pahala seperti ia membaca di malam hari. Kedua, orang yang meninggalkan sholat tahajud setelah sebelumnya rutin melakukannya, ketahuilah semoga Allah merahmati kita bahwa tidak semestinya kita meninggalkan sholat tahajud bila kita termasuk orang yang suka melakukannya, sebab itu mengindikasikan kita berpaling dari ibadah. Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dahulunya ia suka melakukan sholat tahajud, lalu sekarang tidak melakukannya lagi.
Yang ketiga, orang yang tidak pernah melakukan sholat tahajud sama sekali tanpa diragukan lagi bahwa orang yang tidak melakukan sholat tahajud telah mengabaikan menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang mengaku mencintai Allah, lalu ketika terbuka kesempatan untuk baginya berkhalwah, menyendiri munajat kepada Allah, ia justru meremehkannya, bermalas-malasan dan tidur. Ia tidak mau untuk menerima sholat tahajud ini, yang mana ia merupakan tempat berlindung. Ia justru menyanyiakan keutamaan dan pahala yang besar, serta dorongan Allah untuk melakukan sholat tahajud. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan atas minimnya bagian dari yang diperoleh dan hilangnya taufiknya. Perhatikan sanksi yang diterima oleh orang yang meninggalkan sholat malam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan tentang seorang yang tidur tidak bangun-bangun hingga pagi hari. Lalu beliau bersabda, itu adalah seseorang yang telinganya dikelilingi syaitan. Sebagian kaum salaf mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari buruknya hisab, sedangkan di malam hari ia tidur dan di siang hari ia bermain-main. Saudaraku, sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya untuk melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat yang ringan sebelum fajar, karena di dalamnya terdapat keberkahan rakaat yang sedikit dari sholat di malam hari terhitung banyak. Bersabarlah atas hal itu dan lakukanlah secara kontinu, karena dengan bersabar, khusyuk, meminta dan merendah kepada Allah, kita akan mendapatkan keteguhan insya Allah, pertolongan dan hilangnya kelelahan serta beban yang berat. Amin Allahumma amin.